Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kali ini materi yang akan dibahas itu mengenai pattern ataupun pola, di mana di sini nanti akan membahas beberapa model ataupun ada beberapa pola di dalam model bisnis. Nah, pola ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat model bisnis, kemudian perusahaan memilih pola yang mana yang cocok atau yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam membuat model bisnisnya. Pola model bisnis menguraikan model bisnis dengan karakteristik yang sama, pengaturan blok bangunan yang sama, atau perilaku yang sama. Nah, di dalam proses pembuatan model bisnis baru, tentu saja inovator model bisnis itu dapat menggunakan satu atau lebih dari pola-pola tersebut untuk menciptakan model bisnis baru. Nah, di abad 21 ini terdapat 5 pola di dalam model bisnis ini. Yang pertama dinamakan unbundling business model, yang kedua the long tail, yang ketiga multi-site platform, yang keempat free business model, dan yang kelima adalah open business model. Yang pertama adalah unbundling business model. Nah, konsep unbundling ini itu menjelaskan bahwa pola di mana perusahaan memiliki bisnis yang tidak dapat disatukan karena memiliki konsep dan tujuan yang berbeda, sehingga jika disatukan ketiganya maka perusahaan akan mengalami kesulitan. Nah, apa aja 3 jenis bisnis tersebut? Yang pertama adalah customer relationship atau disebut sebagai bisnis hubungan pelanggan. Yang kedua adalah inovasi produk, dan yang ketiga adalah infrastruktur. Ketiga jenis ini itu dapat berbeda dalam satu perusahaan, tapi idealnya terurai dalam entitas terpisah untuk menghindari konflik atau tarik-menarik jenis bisnis yang tidak diinginkan. Jadi, ada perusahaan yang memang fokusnya hanya pengelolaan pelanggan, ada juga dia fokus terhadap inovasi produk, dan juga ada yang fokus terhadap infrastruktur. Artinya bahwa model bisnis unbundling ini dia memiliki 3 jenis inti yang terpisah di dalam entitas yang terpisah, namun tetap dilaksanakan gitu. Nah, 3 jenis yang berbeda ini inovasi yang terdiri dari manajemen hubungan pelanggan, inovasi produk, dan infrastruktur, itu yang akan dibuat di dalam blok bangunan, di dalam blok yang sama namun entitasnya berbeda. Jadi kalau di dalam BMC itu contohnya untuk segmen aja misalnya. Kalau untuk segmen, maka di dalam segmen tersebut memiliki entitas yang berbeda dari segi hal customer relationship, inovasi produk, dan juga infrastruktur. Nah, pada gambar ini terdapat 3 jenis bisnis, ada inovasi produk, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen infrastruktur, di mana ada sisi-sisi dari masing-masing bisnis ini. 3 sisi, ada sisi ekonomi, sisi budaya, dan sisi kompetitif. Nah, pola ini dilakukan karena tentu adanya tantangan ekonomi yang semakin berat, sehingga membuat perusahaan kalau dijalankan ketiganya berbarengan antara inovasi produk, manajemen hubungan pelanggan, dan juga infrastruktur, itu akan membuat perusahaan akan membuat perusahaan kesulitan. Nah, oleh karena itu perlu adanya pemisahan entitas di dalam jenis bisnis tersebut.
Nah, kalau kita melihat perusahaan itu fokusnya pada inovasi produk, maka dari sisi ekonomi yang jadi perhatian perusahaan itu adalah bagaimana caranya perusahaan itu bisa masuk duluan, karena dia adalah sebagai first mover gitu. Nah, jadi perusahaan pertama bisa menawarkan produk inovasi tersebut kepada pasar. Jadi perusahaan di sisi ekonomi yang dikejar itu adalah kecepatan. Jadi kalau dia merupakan perusahaan yang fokusnya terhadap inovasi produk, maka kecepatan itu akan menjadi sisi ekonomi yang paling penting. Nah, di dalam marketing ada teori yang namanya advantage of mover. Advantage first mover ini diistilahkan yakni jika perusahaan berhasil menjadi pertama menawarkan produk ataupun jasa, maka akan ada banyak manfaat yang didapatkan oleh perusahaan. Tentu brandnya nanti akan dikenal sangat luas dan perusahaan tersebut akan mendapatkan pangsa pasar duluan, sehingga perusahaan bisa meraup pangsa pasar yang pertama, dan mungkin biasanya yang pertama ini akan lebih mudah mendapatkan pangsa pasar secara luas. Ada banyak contoh produk first mover yang ada di Indonesia ini dan menjadi brand malah. Kadang kalau kita melakukan pembelian suatu produk, malah brandnya yang kita sampaikan gitu, yang kita bilang, padahal yang kita beli itu bukan brandnya, tapi dalam produk yang berbeda. Nah, artinya kalau perusahaan itu fokusnya terhadap inovasi produk, maka jika semakin cepat perusahaan itu bisa mengeluarkan produk inovasinya, maka semakin cepat pula dia mendapatkan advantage of first mover tadi. Kalau dari sisi budaya, maka untuk inovasi produknya, bagaimana caranya perusahaan itu bisa mendapatkan orang-orang yang berbakat, yang memiliki bakat pada bidang-bidang yang mampu melakukan inovasi produk. Artinya orang yang kreatif lah gitu. Nah, tentu kan kalau perusahaan mendapatkan orang-orang yang memiliki bakat dan juga kreativitas yang bagus, maka ini akan menjadi manfaat bagi perusahaan karena memiliki hambatan yang rendah untuk masuk ke dalam masyarakat gitu. Kalau dari sisi kompetensi untuk inovasi produk, jika perusahaan itu fokus pada inovasi produk ini, maka pertarungannya tentu saja pada SDM, yaitu talent-talent yang akan merealisasikan produk-produk inovasi dari perusahaan. Nah, di sini untuk menghindari kompetisi dari perusahaan lain, maka tentu SDM-nya kita manjakan, mungkin kita berikan gaji yang memang lebih besar jika dibandingkan dia kerja di perusahaan yang lain. Artinya apa? Karena kita memiliki orang-orang yang kreatif, tentu kita harus beri juga layanan kepada mereka sesuai dengan kerjanya. Nah, untuk jenis yang kedua, yakni manajemen hubungan pelanggan. Kalau dari sisi ekonomi, kita bisa melihat bahwa perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan calon pelanggan dan juga mempertahankan pelanggan. Nah, tentu untuk mendapatkan calon pelanggan, kita perlu biaya dalam melakukan promosi, artinya kita harus memperkenalkan produk kita, perusahaan kita kepada calon pelanggan. Begitu juga terhadap pelanggan yang sudah melakukan pembelian kepada kita. Tentu agar pelanggan tersebut tidak lari ke perusahaan lain, maka kita harus mempertahankan mereka dengan cara tentu memberikan pelayanan dari segi misalnya memberikan diskon dan sebagainya, agar pelanggan tersebut itu tidak melirik kompetitif kita.
untuk sisi budaya pada jenis ini, bagaimana caranya perusahaan itu bisa memperebutkan lingkup yang tadinya banyak, kemudian ada pelanggan-pelanggan itu bisa kita ambil dan kita akan menjadi mendominasi pelanggan sehingga kita akan menjadi pemain yang besar. Nah, kemudian untuk kompetitif pada jenis ini, perusahaan kalau dia orientasinya terhadap hubungan dengan pelanggan, tentu dia harus fokus memberikan layanan yang baik terhadap pelanggannya. Di mana kalau dalam istilahnya ya, bahwa pelanggan tersebut adalah raja, maka jika kita tidak mau pelanggan kita diambil oleh perusahaan kompetitif, maka tentu kita akan berikan layanan yang baik, dan jika ada komplain dan sebagainya, kita cepat memperbaiki layanan kita tersebut. Nah, untuk jenis bisnis yang ketiga ini adalah manajemen infrastruktur. Jika dari ekonomi, perusahaan itu harus mengeluarkan biaya yang tinggi, di mana skala ekonomi pada jenis ini itu menjadi kunci suksesnya jenis bisnis ini dari segi ekonominya. Nah, untuk dari segi budaya pada jenis bisnis ini karena fokus kita ataupun kunci kita adalah skala ekonomi, maka bagaimana caranya kita memperebut skala perusahaan. Tentu nanti yang akan kita fokuskan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki artinya kalau di pasar dia menjadi pemain yang besar lah gitu. Nah, untuk sisi kompetitif, manajemen infrastruktur ini fokus pada biaya, kemudian karena ini adalah merupakan perusahaan pemain besar, maka dia harus memiliki standarisasi baik itu nasional ataupun internasional. Agar apa? Agar perusahaan pesaing itu tidak melirik pelanggan-pelanggan kita di sini gitu. Nah, kenapa pola model bisnis ini harus diterapkan? Karena perusahaan itu sulit menyatukan 3 segmen bisnis tersebut yang di dalamnya konsep dan tujuannya itu berbeda sama sekali. Nah, ketika ini dijalankan dan dipaksakan, maka 3 segmen ini akan terjadi konflik karena arah dan tujuan serta konsep tadi itu berbeda. Akibatnya, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pada pola ini jika tidak diterapkan akan menyebabkan biaya tinggi. Nah, kalau biayanya tinggi, tentu kan muncul konflik yang nantinya akan merugikan perusahaan. Jadi, unbundling ini artinya kan memilah masing-masing itu akan berjalan sendiri dalam model bisnis yang terpisah satu sama lain. Nah, pada setiap blok di kanvas ini tentu kan akan memiliki jenis bisnis yang berbeda. Jadi kita bisa membuat di dalam satu blok untuk CS, untuk customer segment ya, itu segmen yang berbeda dari orientasi ketiga tadi itu. Jadi kira-kira customer segment kita untuk perusahaan yang orientasinya inovasi seperti siapa, kemudian yang infrastruktur itu siapa, dan juga yang segmennya untuk pelanggan itu siapa. Itu bisa kita buat di dalam satu per blok lah di dalam BMC ini. Jika perusahaan itu fokus terhadap produk, maka dinamakan produk leadership. Nah, jika perusahaan itu fokusnya terhadap infrastruktur, tentu operasional yang akan yang menjadi perhatian. Nah, oleh karena itu kan perusahaan itu harus pilih salah satunya, karena jika fokusnya lebih dari satu akan menimbulkan biaya yang besar dan juga menimbulkan konflik. Nah, contoh yang sudah menjalankan pola bisnis ini adalah
perbankan dan telekomunikasi. Nah, pada BMC ini kita melihat bahwa warna di dalam setiap blok itu kan ada 3 ya, ada yang 2, ada yang 3. Nah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan entitas yang berbeda di dalam blok. Nah, kalau yang warna kuning untuk customer segment untuk CS ini kita lihat bahwa segmennya adalah dia fokus terhadap bisnis hubungan. Nah, kalau dia bisnis hubungan tentu customer segmennya adalah individu dan juga keluarga yang kaya. Ini yang menjadi fokus perbankan ini. Nah, jika perusahaan itu orientasinya terhadap inovasi produk, kita lihat warna merah untuk customer segmennya, maka customer segmen pada jenis bisnis ini adalah bank swasta dan juga jasa keuangan independen. Nah, jika orientasi perusahaan itu terhadap infrastruktur, kita lihat warnanya warna biru di sini untuk customer segmennya adalah bank swasta. Nah, begitu juga untuk blok-blok selanjutnya, value proposisi, kemudian channel, customer relationship, revenue, key result, key activity, dan seterusnya. Untuk contoh pola unbundling terhadap perusahaan telekomunikasi, kalau di Indonesia misalnya contohnya telekomunikasi Excel gitu ya, di mana perusahaan itu kan fokusnya dia fokus terhadap customer relationship. Nah, sementara infrastruktur yang dijalankannya itu adalah perusahaan yang berbeda. Jadi dia bisa jadikan perusahaan infrastruktur itu sebagai mitra dia. Nah, sebagai contoh ini kan tidak mudah apabila perusahaan menjalankan ketiganya, dia menjalankan customer relationship, infrastrukturnya dia juga ini yang urus gitu. Nah, ini akan menjadikan konflik ataupun kesulitan bagi perusahaan. Nah, konsep ini oleh karena itu maka muncullah konsep unbundling ini. Karena perusahaan itu setelah melihat implementasi dari pola yang telah dilakukannya karena memiliki benefit ataupun manfaat bagi perusahaan. Nah, jika fokus perusahaan adalah terhadap customer relationship, maka infrastrukturnya biar aja perusahaan lain yang mengurus. Jadi kita lakukan mitra saja gitu. Model pattern yang kedua atau pola yang kedua adalah model bisnis long tail. Nah, model bisnis long tail ini adalah tentang menjual sedikit dari banyak jenis produk. Artinya, perusahaan menjual sedikit produk tapi dia memiliki keuntungan yang banyak. Di mana salah satu produk yang menjadi atau yang cocok pada model bisnis ini adalah niche produk atau produk ceruk gitu, dimana penjualannya kan tidak teratur dan juga jarang. Nah, model bisnis ini memiliki biaya penyimpanan yang rendah. Jadi fokus pada model bisnis ini adalah pada penawaran sejumlah besar produk niche ataupun ceruk dalam jumlah banyak. Nah, kalau dia fokusnya terhadap jumlah produk ceruk ataupun niche yang jarang dibeli oleh orang itu banyak, maka sama dengan akan menguntungkan produk-produk yang juga laris. Kenapa? Karena kita menjadi salah satu perusahaan yang menjual produk itu. Tidak ada jarang sekali ada perusahaan-perusahaan pesaing yang memang menjual produk yang sama, karena itu tadi disebut sebagai produk niche. Nah, di dalam pola bisnis ini biasanya bisnis itu cenderung hanya menjual produk yang paling laku, dan biasanya produk yang paling laku ini tentu sebagian bahkan kebanyakan sebagian kecil, sementara sebagian besar itu tidak laku. Nah, ada perusahaan yang hanya fokus pada produk yang paling laku saja, dan ada juga perusahaan yang justru memfokuskan ke produk yang kurang laku tetapi variasinya banyak. Nah, contoh pada pola long tail ini misalnya jika perusahaan dia fokus menjual
Contohnya sepatu, dia jual sepatu olahraga. Namun ada sepatu-sepatu yang menjadi niche ataupun ceruknya, yakni sepatu balet. Nah, sepatu balet ini kan jarang juga dibeli oleh ataupun pasarnya sedikit. Namun karena dia menjadi perusahaan ataupun produk perusahaan yang menjual produk niche ataupun ceruk, maka dari daerah mana saja jika mau beli yang namanya sepatu balet ya ke kita gitu. Artinya kita walaupun kita menjual produk yang memang jarang dibeli, tapi orang-orang melihatnya melihat ataupun membeli produk yang ke kita karena jarang dijual oleh perusahaan lain gitu. Nah, ini akan menjadi keuntungan juga gitu kalau kita fokus kepada long tail ini. Nah, pola yang ketiga adalah multi-site platform. Nah, pada pola ini kita temui ada lebih 2 segmen yang dijalankan oleh perusahaan, lebih dari 2, dan keduanya itu memiliki ataupun keduanya saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Jadi kenapa dijalankan? Karena akan saling menguntungkan apabila ini dijalankan, tentu memberikan manfaat bagi perusahaan. Kemudian pola ini juga dipilih karena perusahaan ingin mendapatkan efisiensi di dalam bisnis. Contohnya apa? Contohnya misalnya situs eBay. Nah, situs eBay ini kan mempertemukan 2 segmen pasar yang berbeda, yaitu buyer dan seller. Jadi kita fokus segmennya kedua-duanya, buyer juga, seller juga gitu. Nah, ini disebut sebagai multi-site platform. Yang keempat adalah pola free as a business model. Nah, kita sering menggunakan layanan yang free ataupun tidak berbayar. Artinya kita sering menggunakan produk di pola ini gitu. Nah, pada dasarnya apa? Pada dasarnya perusahaan menyediakan produk ini ataupun produk free ke kita ataupun jasa yang tidak berbayar ini tujuannya adalah untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Nah, nanti setelah kita menggunakan layanan yang free ini akan ada tawaran berbagai pilihan berikutnya, tentu saja berbayar. Nah, basic dari produk ini kan free, namun untuk mengumpulkan revenue bagi perusahaan adalah keberlangsungan bisnis. Nah, perusahaan akan menawarkan produk premium kepada pelanggan yang memiliki atau yang menginginkan fitur tambahan dari produk ini. Salah satu contoh produk free ini adalah Drive di Google ataupun di Dropbox gitu. Dia menyediakan yang free dulu. Misalnya untuk Dropbox dia sediakan sekitar 15 GB ataupun misalnya di Drive untuk gratis penyimpanan datanya 15 GB. Namun kalau kita mau menambah penyimpanannya ya, kapasitasnya tentu kita bayar lagi. Misalnya kita mau nambah menjadi 500 GB. Jadi 1 tahun kita harus mengeluarkan uang sekitar 300.000 misalnya. Nah, itulah revenue yang didapat oleh perusahaan. Kenapa? Karena pelanggan membutuhkan kapasitas yang besar dari penyimpanannya. Nah, perusahaan pada model ini yang free dulu diberikan, nanti ketika pelanggan menginginkan yang lebih besar, maka dia harus beli gitu. Nah, terdapat 3 jenis pada pola ini. Yang pertama adalah penawaran gratis berdasarkan platform bersisi banyak. Nah, pada platform bersisi banyak, dia menyediakan iklan di sini. Jadi, periklanan merupakan sumber pendapatan yang memungkinkan adanya penawaran yang gratis. Jadi, satu sisi platform dirancang untuk menarik penggunaan melalui konten, baik produk ataupun jasa yang gratis, dan di sisi lain itu menghasilkan pendapatan dengan menjual ruang kepada pemasang iklan. Nah, contohnya adalah surat kabar misalnya. Nah, customer segmen untuk surat kabar ini ada 2. Yang pertama yakni pemasang iklan, yang kedua adalah pelanggan yang membeli surat kabar itu. Jadi di dalam perusahaan ini dia punya customer segmennya 2. Tentu sisinya akan berbeda dalam melakukan pelayanannya gitu.
Kemudian untuk value proposisinya juga tentu kita lihat untuk pemasang iklan value proposisinya apa, kalau customer segmentnya itu ya. Untuk pelanggan kira-kira value proposisinya apa gitu. Jenis yang kedua pada pola ini adalah premium. Nah, jenis ini merupakan model bisnis yang menggabungkan layanan dasar gratis dengan layanan premium berbayar. Nah, sebagian besar pengguna model bisnis ini tidak pernah menjadi pelanggan yang berbayar. Biasanya hanya sebagian kecil saja. Nah, 10% dari semua pengguna yang menikmati layanan premium. Jadi 90%-nya yang gratis. Contohnya ya Dropbox tadi lah gitu. Jadi yang perlu diperhatikan pada jenis ini adalah biaya rata-rata melayani pengguna gratisnya berapa. Jadi perusahaan harus mengkalkulasi tersebut ya. Kemudian rata-rata tingkat pengguna gratis yang berubah dari tadinya dia gratis menjadi dia pelanggan premium. Contohnya ya sama dengan kayak contoh yang tadi ya. Kalau dia dari gratis ke premium, tentu dia punya customer segment juga berbeda. Jadi customer segment yang penggunanya gratis, kemudian customer segment yang penggunanya berbayar. Jadi value proposisinya seperti apa tentu dilihat juga customer segmentnya masing-masing. Kemudian channel yang digunakan untuk melakukan untuk melakukan promosi kepada yang pengguna gratis dan juga pengguna yang berbayar. Tentu masing-masing punya cara tersendiri untuk customer relationship-nya juga seperti itu. Jadi semua blog ini nanti kita isi dari pola ataupun jenis bisnis ini gitu. Jenis yang ketiga adalah model umpan kail. Nah, ini merupakan model yang melakukan penawaran pertama, dia lakukan murah dulu atau malah dia lakukan gratis untuk memancing pelanggan melakukan pembelian berulang gitu. Pada jenis umpan dan kail ini mengacu pada pola model bisnis yang bercirikan penawaran awal yang menarik, tidak mahal ataupun malah gratis, yang mendorong kelanjutan pembelian berikutnya atas produk atau jasa yang terkait. Intinya bagaimana caranya kita bisa membuat pelanggan itu merasa tertagih ataupun harus beli gitu, karena ada barang komplementernya. Contohnya adalah pada produk telekomunikasi aja, misalnya kalau kita punya handphone, tentu kan kita harus membeli kartu. Nah, kartu itu di awal pembelian dia akan memberikan harga yang lebih murah gitu, kartu handphone gitu. Dia akan kasihkan gratisan nelpon, kemudian dia kasih paket yang besar gitu. Nah, untuk yang kedua kalinya kalau kita mau melakukan, misalnya pulsa kita udah habis, kuota kita udah habis, tentu kita harus mengisi ulang. Nah, mengisi ulang itulah salah satu kailnya. Jadi dia kasih umpannya dulu dengan memberikan gratis atau dengan memberikan biaya yang murah, maka kita akan menjadi ketagihan untuk membeli lagi nih, membeli pulsa ataupun kuota tadi gitu. Itu salah satu contoh perusahaan yang menganut pola pada model bisnis umpan dan kail. Nah, contoh lainnya yakni produk alat untuk cukur ya, merek Gillette gitu. Jadi kalau untuk produk Gillette ini kan ada pisaunya. Nah, untuk tempatnya itu kita nggak perlu beli lagi, kita beli yang pisaunya itu, gagangnya kita udah punya. Nah, ini salah satu contoh juga di dalam model ataupun pola umpan dan kail. Jadi umpannya nanti dia yang awalnya dia beli satu paket itu, misalnya pisaunya udah ada, tempat gagangnya itu juga udah ada, misalnya harganya 10.000. Namun kan tentu seiring waktu pisaunya kan akan sudah tidak tajam lagi. Jadi kita hanya membeli pisaunya aja misalnya dengan harga 3.000 saja gitu. Nah, ini contohnya.
Yang kelima adalah pola open business model. Nah, dalam pola ini biasanya perusahaan mencoba melibatkan masyarakat umum ataupun rekan atau partner organisasi, intinya yang di luar dari perusahaan lah, dalam menciptakan layanan atau produknya. Nah, secara transparan ditawarkan kepada masyarakat umum untuk menyumbangkan ide atau masukan yang terkait dengan produk yang ingin kita tawarkan di pasar. Nah, akhirnya dengan cara tersebut perusahaan memiliki peluang untuk mendapatkan ide dalam menciptakan inovasi-inovasi baru terhadap produk. Nah, begitu juga sebaliknya, mereka itu dapat juga, ataupun perusahaan lain itu dapat juga menerapkan ide dari perusahaan kita ke dalam organisasi atau perusahaannya. Nah, contohnya apa? Contoh produk dalam pola bisnis ini, misalnya kayak free software gitu. Nah, kita sediakan free software dulu, kemudian masyarakat menggunakannya, kemudian ada ide-ide untuk melakukan inovasi dari masyarakat, nanti kita yang akan rubah gitu. Nah, atau contohnya yang produk-produk ataupun software yang open source, open content, open tools, dan juga standar. Tentu di awal mereka akan kasih free dulu, kemudian dia akan melakukan meminta saran dari masyarakat dengan cara dia kasih produknya dulu, kemudian jika ada ide-ide dari masyarakat, mereka akan lakukan update software lagi gitu. Nah, kita bisa lihat banyak ya yang produk-produk di sini untuk pola model bisnis yang open ini. Nah, ataupun contoh model bisnis terbuka ini, kita lihat kira-kira customer segment itu kita siapa. Misalnya contoh customer segment kita dari pengguna produk kita itu adalah perusahaan atau ilmuwan. Nah, ini dia customer segment. Kemudian masing-masing customer segment nanti punya value proposisinya. Kalau untuk ilmuwan, value proposisi kita adalah kita memberikan akses ke tantangan ilmiah dengan menyediakan penghargaan atau memberikan uang tunai gitu. Ini untuk ilmuwan. Namun kalau untuk perusahaan, value proposisi kita adalah memberikan akses ke jaringan yang luas untuk ilmuwan dan juga untuk ilmuwan gitu. Jadi kita di sini menghubungkan antara perusahaan dan juga ilmuwan pada model bisnis yang terbuka ini. Nah, kita lihat lagi kira-kira channelnya apa. Channelnya misalnya contohnya perusahaannya innocentive.com. Kemudian customer relationship-nya siapa, adalah profil online dan sebagainya. Jadi setiap blog ini kita isi dari pola model bisnis terbuka ini. Nah, sekian materi mengenai pattern ataupun pola model bisnis. Jadi perusahaan boleh menggunakan pola model bisnis manapun. Kemudian dari 5 pola model bisnis itu, maka kita akan tuangkan ke dalam BMC atau Business Model Canvas untuk dibuatkan 9 blok model ataupun blok bangunannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.